Pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan kajian Islami yang merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan yang ada di Lapas kelas 2 Gorontalo. Mari kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang berbahagia, acara pertama yakni arahan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadi. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Rustam Yahya SPDI. Yang kami hormati Ketua Harian Takmir Masjid yang hari ini sama-sama dengan kita, insyaallah diberikan kesehatan. Amin. Yang saya hormati jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pengantar pada kegiatan ini, yang pertama adalah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian yang kepada jamaah, karena memang hari Sabtu ini kemudian menjadi sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena kita dari pagi nih duduk di masjid terus. Ya, tapi itu juga menjadi terima kasih saya kepada bapak-bapak sekalian yang tetap masih istiqomah. Insya Allah kelelahan kita akan Allah gantikan dengan keberkahan. Jadi jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya sudah sampaikan kepada Pak Ustadz bahwa kita kondisi hari Sabtu hari ini begitu panjang perjalanan, termasuk saya juga itu begitu juga kelelahan, tetapi insya Allah kelelahan itu saya nikmati, merupakan sebuah Islam menjadi kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Nah, jamaah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan ada persiapan, jadi maka kita terus bergulir kegiatan ini. Jadi persiapan bulan Juli saya sudah sampaikan ke Takmir bahwa kita akan melakukan wisuda santri. Di wisuda, dari wisuda yang dua program ikrar dengan yang tamatan Quran nanti. Nanti kita saya sudah sampaikan kita bikin toga warna hijau, warna hitam. Nanti insya Allah undangan kita nanti ke Pak Kakanwil, nanti Pak Kanikumham, Kakanwil Kementerian Agama. Kita upayakan kita akan melaksanakan secara seremoni. Mudah-mudahan di bulan Juli ini sudah banyak yang sudah mau khatam ya. Insya Allah diselesaikan dulu. Selesaikan sambil pengurus takmir mempersiapkan itu. Kemudian tidak jauh lagi dari waktu kita ini, kita akan menghadapi Idul Adha. Ya. Jadi insya Allah juga saya minta ke badan pengurus takmir ini untuk mengajukan proposal ke pemerintah daerah, insya Allah seperti sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kita mendapatkan bantuan hewan kurban dan kita bagikan bersama untuk sesama warga binaan. Saya kira mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar karena memang topik kita hari ini adalah kajian yang saya tanya judulnya dari Pak Ustadz, ini kajian 5. Jadi nanti difokuskan bapak-bapak bertanya. Tadi memang bagus, ada pertanyaan yang sangat bagus, itu dari Sapi juga ya. Pertanyaannya bagus gitu, bahwa cuma belum mengarah sehingga yang menjawab itu tidak sampai ke substansi persoalan. Yang ditanya itu hanya tenggang waktu proses banding. Jadi kuap sudah diatur jelas. Banding itu jangka waktunya 14 hari, baik itu oleh terdakwa ataupun oleh jaksa penuntut umum. Tetapi kalau kita lebih fokuskan pertanyaannya itu
kapan mulai berlaku 14 hari itu? Itu harus difokuskan di situ. Kalau di pengadilan negeri, ketika seorang diputus itu dibacakan oleh hakim dan ditanyakanlah ke terdakwa, apakah terdakwa menerima atau masih pikir-pikir. Kemudian disampaikan juga kepada jaksa, apakah terima atau pikir-pikir. Kalau masih pikir-pikir, maka berlakulah 7 hari itu untuk berpikir apakah mau menyatakan banding atau tidak. Tetapi kalau di putusan pengadilan tinggi kan tidak dihadiri oleh terdakwa, tidak dihadiri oleh penasihat hukum yang di sidang itu berkas. Maka kapan berlakunya? Berlakunya sejak diberitahu. Nah, biasanya bapak didatangi oleh jurusita memberikan selembar pemberitahuan, akta pemberitahuan putusan banding. Ketika bapak tanda tangan itu, maka disitulah berlakunya 14 hari. Nah, tetapi ada kajian lain tadi, saya dialog dengan Pak Dr. David, apakah kita bisa mendapatkan celah hukum dengan kondisi yang ada sekarang ini? Karena kondisi sekarang ini kan ada kondisi yang sudah IT. Apakah dimungkinkan dari pengadilan tinggi itu secara IT sudah bisa masuk? Maka itu kita akan bedah nanti. Itu bagus, ya. Maka nanti sampai Yuda ya, ini nanti kita dalami, kita kemudian undang lagi Pak Darwin dengan kawan yang dari Kumham tadi sebelum rumahnya, kita akan bedah ini, siapa tahu dapat celah hukum. Dapat celahnya itu kan kita bisa mengajukan permohonan, bukan peninjauan kembali, tetapi permohonannya adalah perbaikan tentang pengajuan kasasi tersebut. Apakah itu bisa dibatalkan atau tidak? Karena memang pengajuan kasasi ini nanti masuk di hakim agung itu dipelajari. Apakah hakim ini mau terima atau tolak? Jadi masuk tidak langsung di sidang, berkasnya masuk mau apakah mau diterima itu kuhab yang ngatur. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu dulu, nanti insya Allah kita dalami, nanti siapa namanya Sapri Yuda itu, ya nanti kita dialog, kita cari jalan keluar yang lebih baik lagi. Tapi kalau saya di sini ya tetap berpatokan sesuai. Kalau pengadilan itu memberikan selembar bahwa jaksanya banding, ya itu dilaksanakan. Tapi kan kita akan membantu untuk kajian hukumnya seperti apa. Kita analisa, dan siapa tahu sama dengan cerita dari Pak Dokter tadi tentang seorang orang tua tadi yang diminta tanda tangan. Nah, ini sampai pada proses kasasi itu dimenangkan karena nenek tua ini tanda tangan, karena dia tahu seharusnya tidak mana tahu dia tanda tangan, harusnya kan jempol. Itu saja menjadi celah hukum dan dia menangkan perkara ini. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan arahan dari Bapak Kasih bin Adik. Semoga dapat kita pahami dan cermati bersama, insyaallah. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah dan pemirsa yang menyimak secara live melalui channel YouTube dan Facebook. Selanjutnya kita dengarkan bersama kajian Islami yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Rustam Yahya SPDI. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati beliau Kasih bin Adik yang alhamdulillah
alhamdulillah yang selalu bersama kita beliau ketua harian Amirul Masjid, seluruh saudara-saudara saya di warga binaan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemauan, dan tadi disampaikan sudah dari siap kegiatan ini. Saya ingat satu hadis Rasulullah SAW, "Idza aradallahu khairan ista'maluhu." Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah sibukkan dia dalam hal-hal kebaikan. Jadi kalau kita itu disibukkan dengan hal-hal yang baik, berarti itu tandanya Allah ingin jadikan kita menjadi orang baik. Oleh karenanya segala sesuatu ini mari kita syukuri. Alhamdulillah kita ini masih Allah berikan yang pertama karunia umur. Karena ketika Allah berikan karunia umur kita, berarti Allah masih berikan kita kesempatan untuk beramal. Itu hakikatnya itu. Sebab orang beramal itu ketika dia masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, untuk apalagi dia beramal? Dia tinggal memetik hasil amalannya itu. Sehingga itu di dalam Islam agama ada yang disebut dengan yakni yakin kepada hari akhirat. Hakikat hari akhirat sebenarnya hari pembalasan. Seperti itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita kebaikan itu Allah balas. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya mengambil waktu mungkin sampai 20 menit. Kita sama-sama, saya mengambil buku referensi yakni kitab Irsyadul Ibadi, ya. Jadi kitab Irsyadul ini artinya petunjuk bagi hamba Allah, dengan satu bab tentang babul iman, tentang iman. Saya langsung masuk kepada hadis Rasulullah wa akhraja Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawman ijtala 'alaina rajulun sadidul bayadis siyab wa sadidu sawadus 'ari la yura 'alaihi atharu safari wa la yurafuhu minna ahadun hatta jalasa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim berarti termasuk hadis yang sahih karena Muslim. Bukhari itu apa dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Jadi kita mengenal sahabat-sahabat Rasul ini banyak, ya. Umar bin Khattab, dan yang paling terkenal itu adalah 4 sahabat. Dan kita selalu membiasakan ketika mendengar nama sahabat itu kita sambut dengan kalimat radhiyallahu anhu. Kalau tidak, kalau perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Paling tidak kita insya Allah mungkin kita tidak tahu-tahu mungkin satu saat kita akan dikumpulkan dengan Umar di surga nanti. Karena kita selalu menyambut dengan nama itu, kan begitu? Kan dalam satu hadis Rasulullah, seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau kita selalu cinta kepada Rasul, kan ada satu hadis Rasulullah, ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba kapan itu hari kiamat? Belum itu hari kiamat itu. Rasul tidak jawab pertanyaan, malah dia balik bertanya kepada orang tersebut. Saya ingin tanya, coba persiapan apa yang kamu sudah buat untuk menghadapi ke sana? Apa dia jawab? Tidak ada persiapanku wahai Rasulullah. Persiapanku hanya aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Lalu apa Rasul sampaikan? Wahai kau ini, ketahuilah kamu, seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu ketika kita mendengar Nabi, sambut itu dengan kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad.
karena itu bukti cinta kita, bukti kecintaan itu seperti itu. Dan itu adalah dalam ayat Al-Quran itu jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat. Tapi salawat kita bukan berarti kita minta bahwa Allah itu minta, tidak. Rahmat Allah berasal. Lalu ada sambungan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sallu. Sallu itu fi'il amar, perintah, bersalawatlah kamu. Ini tapi di situ ada syarat yang didahului, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau orang yang merasa tidak beriman, berarti kadang sulit dia bersalawat. Sehingga itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Seperti puasa itu kan diawali dengan wahai orang, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini juga masih dipanggil wahai beriman, sallu alaihi. Sehingga insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita selalu dengar, malah kalau kita kirim Fatihah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak tahu kebaikan kita. Jangan kita pandang enteng dengan satu kebaikan yang kecil, karena bisa saja kebaikan kecil itu disitulah yang Allah ridhai, dan itu banyak kisahnya. Tapi saya tidak perpanjang itu karena saya kitab ini. Jadi di dalam kitab ini sampaikan, dijelaskan, ketika itu ada seseorang yang ketika itu para sahabat dengan Nabi duduk wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yauman. Di suatu waktu ada muncul seseorang di antara kami itu, seorang laki-laki sadidul bayani, seorang laki-laki yang menggunakan pakaian jubah putih, kemudian rambutnya sangat hitam, la yura alaihi, dan tidak ada bekas orang ini melakukan satu perjalanan, karena dia muncul tiba-tiba. Dan muncul tiba-tiba ini sepertinya tidak ada bekas. Ya, bekas andelo olati maulah atau sudah basuh atau apa, tidak ada. Tidak ada bekas, dan di antara kami juga tidak tahu siapa itu orang itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk. Dia duduk langsung berhadapan dengan Nabi, duduk. Kemudian fasdala rukbataihi ila rukbataihi, dia duduk dengan Rasul sambil didekatkan ini lutut ini, jadi berhadapan seperti ini. Kemudian wada'al kaffaihi ala fahidaihi, kemudian dia letakkan tangannya di paha ini. Wa qala ya Muhammad, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ahabirni anil islami, coba sampaikan kepadaku apa itu Islam, sampaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhad. Yang pertama Rasulullah SAW, Islam itu yang pertama an tashhad la ilaha illallah, yakni bersaksi, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, maka tauhid kita yakni tadi, yakni tiada Tuhan selain Allah. Sehingga itu kalimat la ilaha illallah dalam kajian itu ada nafikan, menafikan dan mengisbatkan. Menafikan tiada Tuhan. Sebenarnya orang ateis itu sudah hampir jadi Islam dia, karena dia meniadakan, pokoknya tidak ada. Kalau dia kasih tetapkan itu tiada Tuhan selain dia, selain Allah, maka itulah Islam yang sebenarnya. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tadi saya dengar orang bajikin, luar biasa di sini Pak. Teruskan itu, karena itu insya Allah merupakan zadidu, sebagai penghidup hati. Ini hati ini ibarat mesin. Kalau mesinnya lemah, dia sulit bekerja. Jadi kalau hati ini selalu kita zikir, insya Allah dia akan hidup.
Dan kalau dia akan hidup, dia akan bersih, kemudian insya Allah nur dari Allah itu akan menempati situ. Seperti itu jamaah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama ini kesaksian kita, dan ini harus diucapkan. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apa? Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Jadi yang namanya melaksanakan sholat ini, yakni waktu qimus sholat. Waktu qimus sholat itu dalam arti yang lebih mendalam, bukan saja mendirikan, tapi melaksanakan. Melaksanakan itu berarti kita laksanakan dengan sesuai dengan aturan, sehingga itu di dalam fikih diatur itu, sehingga rukun Islam itu menjadi turunan ilmu fikihnya, tata cara. Jadi sholat itu harus didirikan, dilaksanakan, tidak boleh hanya dihayalkan. Ada seseorang kisah datang kepada seorang kiai. Dia bilang begini, Pak Kiai, kalau saya sudah tidak sholat. Alasannya apa? Alasannya kan ada ayat Al-Quran, aqimis sholat dizikri, dirikan sholat untuk ingat kepada Allah. Pak Kiai bilang, hebat juga ini orang ini, tapi salah menafsirkan. Padahal ada pengertiannya bukan seperti itu. Dia bilang, kan saya sudah zikir, untuk apa lagi mau sholat? Kan aqimis sholat dizikri, dirikan sholat untuk berzikir. Sekarang saya sudah berzikir, untuk apa lagi sholat? Saya sudah ingat Allah. Tapi kan orang yang punya pemahaman begini sulit dibantah, susah sekali Pak. Padahal ini salah. Man tafassara al-Qur'ana bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pikirannya, falyatabawa, maka silakan ambil tempat dudukmu di dalam neraka. Jadi kalau kita menafsirkan, jangan ditafsirkan sesuai akal kita. Ada tafsir Al-Quran yang menjelaskan. Kalau kita tidak mampu, tanya yang ahlinya, ahli tafsir. Jangan kita tinggal heboh jago-jago. Rasul saja kalau dia menjelaskan sesuatu, dia menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak secara merta dia menunggu wahyu. Setelah itu dia susah. Setelah yang saya bilang ini orang ini, satu saat sudah tiba waktu makan, tidak mau. Sewaktu makan, tamunya ini sudah suruh makan. Ini orang tidak disuruh makan oleh Pak Kiai, padahal ini orang hati mampir lalu kelaparan. Dia tanya Pak Kiai, saya tidak diundang makan, masa teman-teman ini bilang? Dia bilang, tidak usah kamu makan, ingat saja itu mau makan. Dia bilang, ingat saja itu makan, mudah-mudahan kamu sudah kenyang dengan mengingat makan itu. Kan ibarat ke sana itu, dia bilang kan saya sudah ingat Allah, untuk saya mau sholat. Logikanya seperti itu. Ada hal-hal yang harus diimani, sekedar diimani, ada yang harus dilaksanakan. Tidak cukup hanya dengan kita beriman, kita meyakini, tidak cukup, harus kita laksanakan. Jadi sholat ini. Yang kemudian yang kedua, waktu dia zakat, mengeluarkan zakat. Watasumu Ramadan, kita berpuasa. Kemudian watahijjal bait, kita menunaikan haji. Dan ini menjadi rukun Islam yang sering kita dengar dan kita tahu. Dan ini menjadi sumber dari para agama Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, apa dijawab oleh orang tersebut? Sadaqta. Jadi sadaqta, benar. Jadi dibenarkan oleh orang tadi yang pakai putih. Fa'ajibna, maka para sahabat ini heran. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Berarti ini orang hebat daripada Rasulullah. Dia tanya itu, dia orang membenarkan. Berarti orang ini adalah mengetahui, lebih mengetahui. Jadi seperti itu. Kemudian dia bertanya lagi, fa'habirni anil iman. Apa itu iman?
Dijawab, qala antu'mina billah. Yang pertama Rasul menjawab pertanyaan itu, iman itu antu'mina billah, beriman kepada Allah. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada malaikat, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadri wal khairi wa syarrihi, yang sering kita kenal dengan rukun iman. Yang pertama, percaya, yakin kita kepada Allah, dan ini menjadi tauhid kita. Memang Allah itu tidak ada, tidak dilihat kan, tidak kita lihat, tapi bukan segala sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Angin itu tidak dilihat, lalu artinya tidak ada. Ada segala sesuatu yang gaib itu, sehingga itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu diawali di dalam alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ternyata agama ini harus diawali dengan keyakinan kepada yang ghaib, harus diawali dengan itu. Kita percaya bahwa yang gaib itu ada, setan itu gaib. Kalau tadi betul, kalau betul itu betul perlu ceramah di, tinggal dia suka sekali. Nanti bahwa itu mau main perlu ceramah, yang perlu keelan betul. Karena mereka, tujuan mereka itu menyesatkan. Bapak Ibu, akhir perjuangan setan itu, ketika kita semua mati itu perjuangan penghabisan. Sebab bagaimanapun ketika digelincirkan itu manusia di saat sakaratul maut itu bahaya sekali. Sehingga itu ketika kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan tadi, ada zikir, ada apa semua ini, insya Allah itu menjadi akhir urusan kehidupan kita. Habis mengaji, tiba-tiba kalau lepas di rumah apa mau itu malah berarti akhir hidup kita, akhir kebaikan. Habis basilaturahmi apa, tiba-tiba sudah itu akhir, maka berarti kita berakhir dengan kebaikan. Ketika kita tidur, baca doa bismika Allahumma ahya bika amutu, kita berdoa kepada Allah, dan ternyata itu sudah tidur kita yang seterusnya, berarti kita berakhir dengan kebaikan. Kalau ada tidur baru bahaya rupa-rupa, akhirnya sudah itu kita mati pun selanjutnya, berarti kita tidak berakhir dengan urusan yang baik. Jadi mau turun di rumah pemilihan buat kalau warga tidak pakai HP, di rumah pemilihan rupa-rupa, jangan sampai mau pilih rupa-rupa mau berakhir level. Karena ini HP ini luar biasa pengaruhnya. Mau lihat konten ceramah, mau main, dan HP saya juga begitu. Mau ceramah pilih, mau main mulu-mulu, dan sudah begitulah era. Perkembangan zaman itu, saya ingat petuah beliau Pak Adi Adam Zakaria, termasuk tempat saya belajar. Kejahatan itu diibaratkan seperti orang mandi di satu sungai. Ketika orang mandi di satu sungai, ketika itu mengalir dari hadapannya buih yang begitu kotoran. Ketika kotoran ini mengalir, kita sebagai manusia, kita orang yang mandi di sungai itu, apakah kita akan menghadapi buih ini, atau kita akan harus pindah dari tempat itu? Kalau kita mau selamat, kita harus pindah. Itulah hijrah. Ada orang setelah dia keluar, tetapi karena dia tetap masih bergerombol dengan teman-teman seperti itu, akhirnya dia akan terjerumusnya ke sana. Tetapi ketika kita keluar dan berakhir dari tempat, sudah lalu ibu taman yang minggu di timur ma'adid alim, ma'adid lalu mau taman yang imam mulut supaya insya Allah kita selamat. Karena itu. Tapi kalau kita kembali lagi kepada itu doa itu bahaya. Sehingga itu makna daripada kita hijrah itu bukan saja hijrah secara iman, bisa saja kita hijrah secara tempat kita bergaul, tempat kita berteman, tempat kita ini, yang itu kadang-kala mempengaruhi kita.
Dan itu yang sering terjadi. Sehingga ketika kita sudah meyakini sudah mau hijrah insya Allah kita akan selamat. Kenapa? Bagaimana ketika orang menghendaki dan kebaikan, insya Allah seperti itu. Jadi iman itu hal yang gaib ini perlu Allah ibadah, dan kita harus yakin seperti itu. Bisa diyakini dengan apa? Dengan apa yang Dia ciptakan. Hujan turun ini Allah yang memberikan. Jadi bukan siapa, karena setiap segala sesuatu itu yang tidak ada menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan, dan tidak lain itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, semua yang mengatur itu adalah Allah. Karena satu saat apa yang diatur ini akan dirubah oleh Allah. Ketika matahari sudah tidak terbit dari timur, dia sudah terbit dari barat, maka itu sudah mulai tanda-tanda hari kiamat akan datang, dan itulah yang Allah buat. Yang berikut kepada malaikat, malaikat ini bahaya juga. Malaikat yang paling kita waspadai ada dua, yang selalu diingat kita, yang rakib dengan hati putih. Tadi dulu tadi bahaya dah, mencatat. Kalau kita berbuat baik, dari rakib, waduh yang tidak baik dia catat. Hati-hati, waspada. Saya sering teman-teman saya guru kalau sebakar lota, saya bisa lalu tahu. Pokoknya lalu Bapak Ibu, beren di lo bisa lalu tahu. Kita ini kan manusia ini pasti kita punya keaiban, pasti kita punya salah. Cuma bedanya apa? Ada yang Allah tampakkan, ada yang Allah tutupi. Cuma di situ apa ya? Di situ. Udah gue jamu nongol, saya bilang woi malaikat, tulade beti, butuh di boleh beti. Jadi itu tinggal mak duiton mamberen. Saya mau ya malaikat, dan itu maka berhenti. Jadi alhamdulillah masih mereka yakin dengan malaikat itu. Yang berikut Rasulullah. Kita yakin kepada Rasulullah, dan Rasul ini diutus oleh Allah untuk mengenalkan Allah. Jadi kita bersyukur diutus Nabi Muhammad ini untuk apa? Mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau kita diutus agama Nabi Muhammad, mungkin kita tidak kenal Allah. Kita tidak kenal. Sehingga itu sebagai sesuatu Rasul ini Nabi diutus tidak lain itu memberikan kalimat tauhid la ilaha. Kemudian yang berikut wal yaumil akhir, ayat 4, yakni percaya kepada hari pembalasan. Hari pembalasan tiba hari Pak. Dan ini pasti Al-Quran sudah menjelaskan hari pembalasan itu ada. Yang berikut wa tu'minu bil qadri wal khairi was syarri. Yang berikut kita percaya kepada qadar, baik yang baik dan buruk. Bapak Ibu, di dalam ayat Quran wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kala sesuatu yang kita anggap tidak baik, tapi ternyata di hikmah semua itu ada kebaikan yang Allah simpan. Ada lagi yang kita anggap itu baik, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ternyata di balik yang semua yang kita anggap baik, ternyata di balik itu ada yang terbaik. Ada satu kisah Bapak Ibu, seorang penjual kasubi, pertanian kasubi. Setiap hari dia jualan di pasar. Ketika dia mau jualan, tapi hebatnya orang ini sebelum dia ke pasar, dia sholat duha dulu, minta dekatkan diri kepada Allah, dia berdoa, dia melewati sungai, dia pikul ini kasubi, singkong. Dia sampai di jalan, dia naik mobil ke pasar. Satu saat ketika dia di satu hari, ketika dia mau ke pasar, dia melewati ini sungai, kakinya ini istilahnya tak salah ija, sehingga dia pagi. Tapi sungainya tidak dalam, tidak seperti yang di Swiss itu terjadi, sehingga pagi, sehingga bawaannya ini jatuh. Tidak ada lagi yang dia bisa bawa. Karena sudah tidak ada bisa, dia pulang ke rumah. Dia bilang, aduh, saya ini sudah berdoa, sudah apa? Tiba-tiba ini saya punya kasubi ini, maksud tidak jadi saya jual.
jatuh, akhirnya tidak jadi jual. Di dalam dia merenungi itu, tiba-tiba ada kabar. Kabar apa? Ternyata mobil yang sering dia naiki ke pasar di hari itu mengalami kecelakaan dan jatuh di jurang. Dia baru menyadari ternyata di balik semua yang tidak baik, wa asa an takrahu syai'an, dalam Quran surah Al-Qur'an. Kadang-kala kita anggap tidak baik, di situ ada terselip yang baik. Kita juga warga binaan, kita tidak tahu. Di balik semua yang kita ini, mungkin di situ ada hikmah yang baik yang Allah berikan kepada kita. Coba dengan adanya ini kegiatan begini, hukum luar biasa, di luar sana ini belum tentu Pak. Belum tentu kita dapat. Belum tentu kita bisa memperoleh. Dan itu di balik semua itu luar biasa. Kadang-kadang yang tidak baik, tapi disitulah sehingga ada sesuatu yang tidak baik yang kita alami. Mari kita berusaha merenungi, kita serahkan itu kepada Allah. Mungkin kita selalu berprasangka baik kepada Allah, mungkin di balik semua yang tidak baik, ya Allah, mudah-mudahan di situ terselip sesuatu kebaikan. Itu baik. Contoh, ketika kita naik motor, tiba-tiba motor kita itu bocor. Bosoi, kalau orang yang tidak ingat Allah, dia bilang bosoi putih hari ini indah-indah naik motor kok bocor. Apalagi kalau motor ini ada yang pinjam sebelumnya, pasti dia marah-marah, petang bosoi bentar belum motor putih, makin makin malah kok malah bocor. Pasti itu yang akan timbul prasangka yang tidak baik. Tapi ternyata ketika bocor motor kita, kemudian kita bawa ke bengkel untuk tampal ban, mungkin di rezeki yang kita miliki itu ada rezeki tukang tampal ban yang harus keluar dari kita. Itu yang kita tidak sadari. Mungkin dari rezeki kita ini ada rezeki tukang tampal ban yang harus keluar kita. Coba kalau sudah tidak ada yang bocor bannya, tutup semua ini tampal-tampal ban yang ada di jalan-jalan ini. Kan begitu. Jadi kadang-kala segala sesuatu ini jangan kita anggap. Kadang-kala begitu Bapak Ibu. Banyak kisah-kisah yang kadang-kala yang kita anggap, tapi ternyata di balik semua itu ada rahasia Allah. Yang penting semua ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berikut dan yang berikut apa yang disebut fa'akhbirni minal ihsan. Apa itu rukun ihsan? Apa rukun ihsan itu? Anta'budullah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat. Artinya begini, ketika kita tidak mampu pada level pertama menyaksikan Allah, maka turunlah kita pada level yang kedua yang disebut muraqabah. Kalau yang di atas namanya musyahadah, musyahadah itu sudah berat. Kita tidak mampu di sana. Karena itu tingkatan orang-orang waliullah sedang apa? Kita turun ke bawah ke level yang kedua, muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu kita itu dilihat Allah, selalu kita itu diratapi oleh Allah, sehingga di dalam segala ibadah kita itu usahakan ada Allah di situ. Mengapa redaksinya ubudu? Ubudu itu dari abdan, hamba. Hamba itu apa? Bapak Ibu, kan ada ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ibadah itu bukan saja sholat Pak. Kalau kita ibadah itu hanya sholat, berapa menit kita sholat dalam satu hari? Kalau misalnya 10 menit kali 50, berarti hanya 50 menit kita beribadah kepada Allah. Padahal ibadah itu menyeluruh. Bapak Ibu, Bapak-bapak mungkin sementara bekerja,
samping kita bekerja, kita niatkan hati kita bekerja dengan baik. Ini ada di Allah. Ada Allah di dalam hati kita, maka itu sudah menjadi ibadah. Kita awal dengan doa apa semua, kita makan itu menjadi ibadah. Kalau kita makan pertama kita berdoa, yang kedua kita syukuri, alhamdulillah ini makanan bisa masuk, maka makan itu menjadi ibadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Malah ada satu hadis Rasulullah, siapa yang makan dalam keadaan berwudu, maka Allah akan hilangkan dia dari kefakirannya. Hingga bersyukur kita kalau selalu makan dalam keadaan berwudu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka selalu bersih. Jadi artinya jangan kita sholat baru ada hadir Allah dalam hati kita. Di mana saja, di pasar, di mana saja kita ada di sini, usahakan ada Allah di dalam hati kita. Di situ yang disebut rukun ihsan. Sehingga di antara rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dia. Antara rukun iman dengan rukun ihsan itu selalu berkaitan. Ketika orang melaksanakan sholat, tidak ada rukun imannya, tidak ada tujuan kemana dia mau sholat, maka sesungguhnya sholatnya itu batal, tidak punya tujuan. Padahal setiap sholat itu ada tujuan. Usalli fardal subhi raka'ataini ma'muman. Terakhir apa? Lillahi ta'ala. Nawaitu shawma gadin an adai fardhi sahih Ramadan hadhihi salati. Nawaitu wudu'a birraf'il hadasin asghari fardan. Kesana Pak, tujuannya kesana. Antara rukun ihsan juga tidak bisa. Antara iman dan ihsan itu berbuat baik dari karena ahsana. Wa bil walidaini ihsan, ada kan itu kan? Artinya wa'budullah wa bil walidaini. Mengapa ihsan itu dijadikan sebagai ayat dalam berbuat baik? Karena ihsan itu artinya kebaikan yang luar biasa. Sehingga ketika kita berbakti kepada Allah, wa bil walidaini ihsanan. Ihsanan itu ketika orang tua kita mungkin waktu kecil menelantarkan kita gara-gara dia supingi ini akhirnya anak-anaknya, jangan kita balas keburukan orang tua itu dengan keburukan, itu tidak bisa. Karena perintah Al-Quran wa bil walidaini ihsanan lebih tinggi daripada sifat adil. Ihsan itu lebih tinggi adil. Kalau adil itu kan yang bikin begini saya balas itu, tapi ihsan itu melebihi daripada adil. Ketika orang tua kita mungkin dia sempat melantarkan kita, tapi kita tidak bisa balas keburukan orang tua itu dengan keburukan, karena ayat Al-Quran wa bil walidaini ihsan. Dari kata ihsan itu kebaikan yang luar biasa, sehingga di dalam kehidupan ini kita selalu ihsan. Ihsan itu kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Senyum saja itu merupakan kebaikan. Ihsan itu malah di dalam hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bayangkan itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa dijawab? Fal yukrim jaruhu. Maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Ada lagi, fal yukrim gaifahu. Siapa yang beriman, bayangkan orang yang beriman, orang yang baik dengan tetangga disyaratkan dengan iman. Artinya orang yang tidak mau memuliakan orang yang tidak mau, itu berarti kurang imannya. Sehingga ihsan itu menjadi sesuatu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan ini. Jadi begitulah, sehingga itu di dalam 3 rukun ini saya tidak mau panjang karena waktu. Yang berikut di dalam rukun iman, rukun ihsan dan rukun Islam ini ada yang menjadi rukun syariat, seperti kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus diucapkan. Sehingga itu kalau di Gorontalo itu ada proses pembeatan. Pembeatan itu luar biasa Pak. Karena ada satu hadis Rasulullah dari Imam Nawawi, siapa yang hanya beriman dengan hatinya, ini hadis Rasulullah, dan ini hadis ini disepakati oleh
beberapa ahli tafsir, ya, itu beliau wa inna man amana bi qalbihi, siapa yang hanya beriman dengan hatinya, wa inna man amana bi qalbihi, siapa yang hanya beriman dengan hatinya, walam yantik bilisanihi, dan dia tidak ucapkan dengan lisannya, jadi bilisanihi, apa yang terjadi di dalam hadis tersebut, maka sesungguhnya dia itu muhalladan, ka'anna muhalladan finnari intaha, maka dia itu sesungguhnya akan masuk di dalam neraka. Jadi sehingga itu jangan sampai kita ini Islam kita hanya karena orang tua kita Islam, tapi kita tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga itu pembeatan itu bagus juga. Saya lihat dari sisi saya, bapak ibu, bapak pernah menyaksikan satu pernikahan. Ketika mau dibeat, mau diakad ini laki-laki, kan sebelum diakad ini saya ucapkan kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika sudah masuk di 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bayangkan betapa susahnya dia mengucapkan itu, Pak. Jadi kalau perlu, Pak, ada yang cowok ini masih coba belum kawin, kasih latihan ke sana begitu orang, supaya waktu mau diakad tidak susah lagi. Kan jangan sampai seperti itu. Bayangkan itu di Pak Imam, sobat suar, Pak, sobat suar dia, karena dia tetap paksakan bagaimana ucapannya baik, dan harus seperti itu. Saya bilang Pak Imam punya cara, tak salah. Sebenarnya dia robah metodenya. Lihat orang bule masuk Islam, dia bimbing begini, ashadu Allah ilaha illallah, begitu kan? Karena tidak biasa. Ibu tua mari kalau tidak dianggap bahwa mati ini orang barat masuk Islam, karena setengah mati dahulu. Enggak, itu kita bersyukur ketika orang selalu sholat 5 waktu, itu berarti yang wajib saja dia sudah mengamalkan 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali. Di mana itu? Ketika tahiyat, at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaikum wa ala ibadikas shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 9 kali satu hari dia selalu bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan Rasul, dan insya Allah kesaksiannya ini di satu saat nanti Allah akan menjadi saksi baginya, Rasul menjadi saksi baginya, sehingga ketika dia masuk di kubur saja, insya Allah Allah mudahkan dia ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur nanti. Karena apa? Karena dia selalu mengucapkan itu di dalam kesaksiannya. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Karena apa selalu bersaksi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man nabiyuka? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur pula Bapak Ibu kalau kita selalu kan ketika kita ayat itu seperti itu. Jadi insya Allah ini kajian 3 rukun ini menjadi dasar kita di dalam beragama. Jadi 3 ini harus dibungkus. Jangan cuma ada rukun imannya, rukun Islamnya tidak ada, cuma percaya saja, tidak parah puasa ini. Kalau ada anggapan, Allah ini pun tidak ada, masa orang India kasih susah. Padahal dia tidak tahu mengapa Allah membuat ibadah ini supaya kita ini semakin dekat dengan Allah. Allah itu rindu dengan kita. Kita ini Allah itu rindu bagaimana hamba ini selalu ingat kepada aku, selalu sebut nama aku. Maka Allah itu rindu seperti itu, selalu kita sebut nama Allah. Yang berikut rukun ihsannya, berbuat baik hasan. Kita sesama teman selalu mengingatkan seperti itu. Kira-kira hanya ini saja kami sampaikan. Walaupun ini sudah lewat 20 menit, insya Allah mudah-mudahan ini karena manfaatnya, dan
Demikian, kalau ada pertanyaan kami silakan, insya Allah kami bisa jawab, dan tentu semua ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan, apakah kami persilakan kepada rekan-rekan satu pena aja. Materi yang kurang jelas tadi bisa ditanyakan kembali. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Kun Halid. Ada? Ya, baik, terima kasih hadirin jemaah Masjid At-Taubah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Ustaz. Kepada Ustaz dipersilakan. Mari kita, alhamdulillah tidak ada pertanyaan karena saya juga ada berita duka saudaranya dari Bapak mantan gubernur kita Pak Rusli Habibie, ada saudaranya meninggal dunia. Ini akan dikuburkan sesudah malam insyaallah amalan. Mari kita sama-sama doa semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'ah wa 'amalan shalihan maqbulan wa umran tawilan sa'idan wa sabran jamila wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa rizqan halalan wasi'ah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min dal'il aini wa bahril rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.